knew it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mr. Seven dimanapun kamu berada. Kita bertemu kali ini di film agak jadul, yaitu film tahun 2009 berjudul Solomon Kane. Film ini mengisahkan seorang pria bernama Solomon Kane yang gemar bertarung, membunuh, bahkan jiwanya sendiri sudah dikutuk oleh iblis lantaran sudah kelewat jahat kali ya. Tapi ada satu momen di mana ia kalah bertarung oleh seorang iblis, dan ia memutuskan untuk bertobat dan menetap di sebuah gereja untuk mengabdi kepada Tuhan. Tapi para petinggi gereja malah menyuruhnya berkelana mengelilingi dunia karena para pendeta yakin bahwa takdirnya lebih dari ini. Dan inilah dia, Solomon Kane. Setelah Kane sudah tidak lagi tinggal di dalam gereja, ia pun sebenarnya bingung hendak kemana, lantaran ia sudah lama tidak kemana-mana. Namun di tengah hutan ia malah dirampok oleh beberapa preman kampung dan sedikit memberi tampolan kepada Solomon Kane. Move and you die. Because you've already gone. Setelah sadar dari pingsan, ternyata Kane diselamatkan oleh sebuah keluarga cemara alias keluarga kecil yang bahagia. Dalam tidur, Kane bermimpi di mana ia waktu kecil tidak sengaja mendorong kakaknya ke bawah tebing karena terjadi perdebatan antar mereka. William tells us you were captain of a ship. You'll have nothing. Kane melanjutkan perjalanan bersama dengan keluarga William dengan bahagia dan bercanda-canda. Bercanda. Namun hal mengejutkan terjadi, yaitu sebuah desa habis terbakar dan semua orang di sana sudah tewas dengan mengenaskan, yaitu matanya hilang. Hasil dari penelusuran Kane dan rombongan menemukan seorang anak kecil yang masih hidup, dan mereka memutuskan untuk mengajak anak tersebut lantaran kasihan. Masa anak sekecil itu berkelahi dengan hantu? Waktu maksudnya. Namun hal mengerikan terjadi pada malam hari saat mereka semua mendengar cerita si anak terhadap apa yang terjadi terhadap desanya dan keluarganya. Dan si ibu mengajak berdoa kepada Tuhan, namun si anak menolak dengan keras. Namun Kane menyadari bahwa ada yang aneh terhadap anak perempuan ini. Dan yang terjadi adalah Tell us what happened. To watch her die, but the flames. She killed them all, burnt out their eyes. Pray. I'm tired. Hey, it's all right. It's all right. Please. I think the child should wear you. This is the way. Devil is waiting for you, kid. Selanjutnya kita diperlihatkan segerombolan pasukan sedang menyerang desa dan merekrut anggota baru. Tapi yang mengejutkan di sini adalah ternyata pasukan bandit ini adalah manusia-manusia yang sudah menukarkan jiwanya kepada iblis agar menjadi semakin kuat dan anti penyakit. Tapi tetap bisa mati sih, yang disebut pasukan Malakai. Kan goblok ya. Recruits for Malachi, my lord. Are you ready to serve your orders? Tell us what to do. It's good. Lalu kemudian keluarga William diserang oleh kelompok Malakai dan bahkan Samuel disembelih oleh mereka. Tapi Kane tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan dia sudah berjanji untuk tidak membunuh orang lagi. Jika ia sampai melakukannya, maka jiwanya diburu oleh pasukan iblis. Melihat keadaan tersebut, Kane lalu meminta perlindungan kepada Tuhan bahwa ia akan melanggar janjinya yang tidak akan membunuh orang lagi dikarenakan ia ingin menyelamatkan Meredith yang diculik. So be it. If I kill you, I am bound for hell. I Kane pun langsung bergegas mengejar pasukan Malakai untuk menyelamatkan Meredith. Namun belum juga ketemu sampai akhirnya dia beristirahat di sebuah gereja tua dan bertemu dengan seorang penjaga di sana. Namun yang dilakukan oleh pria tersebut hampir membunuh Kane. find my way. Keep them. Praise them.
feed him. Flesh! Setelah selamat dari makhluk mengerikan tersebut, Ken malah didatangi oleh orang-orang yang menculik Meredith yang tanpa ampun. Ken melibas mereka dengan mudah dan bertanya di mana Meredith berada. Mendengar jawaban dari orang tersebut bahwa Meredith sudah tewas, Ken pun hilang semangat hidup. Dia malah mabuk-mabukan di sebuah kedai. Bahkan ketika ada mantan anak buahnya datang dan mengajak berjuang melawan pasukan Malakai, Ken malah ngoceh gak karuan, kayak anak muda putus cinta aja. Chance to say dead. And here says, you're the greatest warrior. So distant time. Saking gak ada semangat hidupnya, saat Ken diculik pasukan Malakai dan akan disalib, ia hanya pasrah aja guys. Sungguh terlalu. Ken kembali semangat, yaitu ternyata Meredith lewat di sana dalam kurungan dan berteriak memanggil nama Solomon Kane. Mendengar itu, Ken kembali semangat dan melepaskan paku yang menancap di tangannya sampai ia terjatuh. Dan datanglah pasukan mantan anak buahnya yang datang membantu. Setelah diselamatkan, Ken membuka diri dan bergabung dengan mantan anak buahnya tersebut untuk melawan pasukan Malakai. Setelah berbincang, ternyata markas Malakai berada di istana Exmouth, yang ternyata itu adalah istana kerajaan ayah Solomon Kane, guys. Jadi di sini kita tahu kalau Solomon Kane ini adalah putra mahkota ya. Malachi is? That is no secret. Axmouth Castle. Father was Lord of Axmouth Castle. I grew up there. All of you, gather your weapons. We're not ready. It's time to take. Dikarenakan Ken mengenal seluk-beluk istana tersebut karena ia juga lahir dan besar di sana, mereka langsung menuju markas Malakai. Sesampainya di sana, Ken dan rombongan langsung diserang oleh pasukan Malakai. Dan karena kalah jumlah, mereka pun agak ngos-ngosan ya kan. Sementara itu, Ken ternyata mencari keberadaan ayahnya yang ternyata dipenjara dan dirantai oleh Malakai. Di sini ayahnya mengatakan bahwa ialah yang membawa Malakai itu datang, yang pada saat itu untuk mengobati anak pertamanya yang kecelakaan karena didorong oleh Ken sewaktu kecil. Karena seluruh tabib nggak mampu mengobati sang putra, akhirnya ayahnya memanggil si Malakai yang merupakan seorang penyihir yang bekerja sama dengan iblis sehingga terjadilah seperti saat ini. Welcome home. Solomon Kane. Get your men inside! You cannot win this! Father? Solomon? How mean for Marcus to fall? Not die, Solomon. God's will that he survive. No surgeons or priests could help, so I brought the sorcerer here. What, Malachi here? Setelah mendengar kisah tersebut, Ken langsung menuju ruangan Malakai dan akan membunuhnya agar semua pasukannya otomatis juga tewas, guys. Di dalam ruangan tersebut ada pria bertopeng yang ternyata itu adalah kakak kandung dari Ken, guys, yang mukanya sudah rusak akibat terjatuh waktu kecil dan juga jiwanya sudah dikuasai iblis. Makanya ia nggak kenal sama Ken, guys. Listen to me. Kekuatan sihir Malakai ini sungguh hebat ya kan. Sampai-sampai Malakai mengeluarkan makhluk aneh kayak manusia batu, badannya berapi ya kan, dari dalam cermin menggunakan tetesan darah Meredith. Mau tidak mau, Ken harus menghadapi makhluk aneh tersebut. Blood will release it.
Saat ada kesempatan, Ken menembak kepala Malakai yang ternyata itu juga membunuh si makhluk aneh dan jiwa Ken pun terbebas dari kutukan iblis. Buyar. Selesai deh perjuangan Solomon Kane dalam membasmi pasukan Malakai, yaitu manusia-manusia iblis. Walaupun di dunia nyata juga banyak ya manusia bersifat iblis sih. Sampai jumpa lagi ya semuanya di film seru kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Mr. Saibon pamit.